Di tengah duka mendalam akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, gelombang kecaman publik muncul akibat ulah Bupati Aceh Selatan yang memutuskan pergi umroh di tengah-tengah penanganan bencana. Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, kini tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri yang menegaskan telah menyiapkan sanksi. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas terkait dengan persoalan ini bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya Antoni Winza, selaku tenaga ahli utama kantor staf Presidenan, kemudian anggota Komisi 2 DPR Muhammad Kozin, dan pengamat pemerintahan Bapak Sugianto. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yes, malam. Saya mau ke Pak Antoni terlebih dahulu ya, mewakili pemerintah nih. Kan informasinya dikatakan akan dilakukan pemeriksaan di Kementerian Dalam Negeri. Pertanyaannya, di saat kita berbicara ini, apakah dalam beberapa waktu ke belakang, mungkin beberapa jam sebelumnya, sudah ada informasi bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di Kementerian Dalam Negeri ini, Pak Antoni? Atau kapan sebenarnya jadwalnya akan dilakukan jika memang belum pada hari ini? Karena informasi yang kami terima terakhir, tanggal 6 sudah transit, kalau tidak salah di Kuala Lumpur atau tanggal 7 pagi. Tetapi belum ada informasi benar terkait dengan hasil pemeriksaan. Seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya kami dari kantor staf Presiden juga mengucapkan dulu bahwa kami turut berduka cita untuk kejadian ini, dan satu hal yang perlu kami luruskan bahwa Pak Presiden adalah Presiden yang benar-benar tegak lurus dengan aturan dan tegas, dan nggak pilih-pilih mana yang harus ditegakkan, mau kawan, mau lawan, mau dari manapun itu ditegakkan gitu ya. Jadi nggak ada tebang pilih. Dan kemudian perlu ditegaskan juga memang ada aturan mainnya gitu ya, bahwa ini negara hukum. Saya jelaskan kembali bahwa ada pasal 77 ayat 2 di Undang-Undang Pemerintahan Daerah gitu ya, bahwa kalau memang ada perjalanan ke luar negeri tanpa izin, maka ada sanksi. Sanksinya sudah jelas di Undang-Undang Pemda, yaitu pemberhentian sementara 3 bulan. Nah, untuk prosesnya sendiri tentunya ini masih berlangsung. Kita negara hukum, tentu pemeriksaan tidak bisa serta-merta dijelaskan semua ke publik, karena ini tentunya kami harus berhati-hati gitu ya dalam pemeriksaan ini. Kita harus tanya dulu segala macam alasannya, dan yang satu yang pasti bahwa tidak ada yang kita katakan disebut bahwa ada alasan-alasan bahwa Pak Presiden saja itu sampai menginap di lokasi gitu ya. Gimana caranya kepanjangan tangan dari Pak Presiden yang di daerah itu malah istilahnya tanda kutip pergi ke luar negeri. Sehingga kami perlu pertegas di sini, kami rasa sanksi pemberhentian sementara itu adalah salah satu opsi. Bahkan bisa jadi sampai kalau pemeriksaannya nanti sudah lengkap, kami nggak akan mendahului hasil pemeriksaan, tetapi kalau pemeriksaannya lengkap, bisa jadi sampai melanggar sumpah jabatan gitu ya. Nah, kalau ini resiko sumpah jabatan tentunya akan lebih serius lagi gitu, bisa sampai permanen. Oleh karena itu, kita tunggu bersama prosesnya. Saya tidak akan mendahului prosesnya. Kita hargai prosesnya, due process of law, sehingga jika nanti sudah ada proses lengkapnya hasilnya seperti apa, tentu akan diberitahukan secara resmi seperti itu gitu ya. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita nantikan ya. Tetapi menarik untuk membahas terkait dengan perspektif berbeda mungkin dari Wakil Rakyat nih, Gus Kozin. Ini kan sudah pernah dibahas juga ya dalam ruang rapat Komisi 2 bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, terkait dengan hal ini sendiri, apakah Komisi 2 juga termasuk menjadi pihak yang akan memintai hasil pertanggungjawaban dari Mirwan MS, mengapa alasan ia meninggalkan wilayahnya dan bagaimana dalam bentuk konkret Komisi 2 mengawal kasus ini? Ya, terima kasih Mbak. Tadi sudah disinggung ya secara singkat oleh Mas Antoni bahwa kita mengacu kepada Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014, khususnya yang ada di pasal 76 ayat 1 huruf I kalau tidak salah, di antara larangan yang melekat terhadap kepala daerah, baik itu di tingkat 1 maupun tingkat 2, itu adalah berpergian ke luar negeri. Kalau untuk kepala daerah tingkat bupati atau wali kota harus ada izin dari gubernur, dan gubernur, wakil gubernur harus ada izin dari Mendagri, dalam hal ini sebagai selaku penanggung jawab dan pembina kepala daerah. Dan apa kemudian sanksi apabila larangan itu kemudian tetap dilakukan?
Di sana secara eksplisit dimuat di dalam pasal 77 ayat 2 di Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014, di antara sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Namun jika hasil pemeriksaan, ini kami baru tadi pagi melakukan rapat dan juga preskon bersama dengan Kemendagri, dihadiri oleh Wamendagri di Komisi 2, bahwa saat ini tim inspektorat dari Kementerian Dalam Negeri sedang turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi kepada seluruh ASN yang secara langsung ataupun tidak langsung juga bertanggung jawab sampai Bupati ini keluar daerah, sementara kondisi di lapangan masyarakat masih butuh penanganan, masih butuh atensi pasca bencana banjir dan longsor. Jadi kalau kami melihat ini ada 2 hal problem krusial yang terjadi. Yang pertama, secara etis dan yuridis. Secara etis artinya bupati yang bersangkutan ini tidak memiliki sense of crisis ya. Di tengah masyarakatnya sedang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan atensi, bantuan dan penanganan yang ekstra dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat dan seluruh warga negara Indonesia, yang bersangkutan malah melakukan satu proses ibadah yang sebetulnya kalau secara hukum ibadah yang dilakukan itu sunnah. Ya tidak wajib, bukan seperti sholat 5 waktu yang dalam kondisi apapun wajib dilakukan. Jadi bisa dilakukan kapanpun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua secara yuridis. Ya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemda ini jelas-jelas melakukan pelanggaran. Kalau Presiden justru mengistilahkan sebagai desersi atau upaya secara sengaja meninggalkan tugas tanpa ada izin resmi dari kesatuan. Kan kalau di militer seperti itu. Jadi sekali lagi kami mendorong kepada Kemendagri untuk melakukan pemeriksaan secara objektif sesuai dengan norma aturan yang ada. Apapun sanksi yang diberikan, apakah nanti pemberhentian sementara atau bahkan jika memang terbukti melanggar sumpah janji jabatan seperti tadi yang disinggung oleh Mas Antoni, tidak menutup kemungkinan akan dipermanenkan pemberhentian itu. Jadi sekali lagi kita menunggu saja proses pemeriksaan yang saat ini sedang dilakukan oleh inspektorat dari Kementerian Dalam Negeri seperti apa. Insya Allah di dalam waktu dekat nanti akan muncul hasilnya. Apalagi ini menjadi atensi Presiden juga ya. Saya yakin tidak terlalu lama nantilah hasilnya akan keluar. Dan kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini harus menjadi satu pelajaran bagi kepala daerah yang lain, terutama yang memang sedang diuji oleh Allah dalam satu musibah, apakah itu longsor, apakah itu banjir dan lain sebagainya, untuk kemudian memiliki rasa empati dan sense of crisis yang lebih lah. Sementara kita yang di pusat hampir tiap hari kita memonitor bagaimana kondisi di lapangan, kemudian kita juga secara kebijakan mengatensi betul khususnya dalam hal fiskal daerah agar pemulihan pasca bencana ini tidak berdampak semakin luas seperti itu. Seperti itu, Mbak. Baik, nah menarik berarti untuk kita bahas terkait dengan empati tadi yang sempat disinggung oleh Gus Kozin. Pak Sugianto, kalau Anda lihat terkait dengan polemik ini sendiri, sebenarnya yang terjadi itu lebih condong kepada sosok individu ini, Bupati Aceh Selatan yang seperti kurang peka terhadap kondisi masyarakatnya atau ada celah dalam regulasinya? Seperti apa? Jadi begini, Bu. Ini kita tidak bisa melihat ini secara apa adanya seperti itu. Yaitu kalau di aturan memang sudah jelas. Gitu. Tapi ini kan terlebih dahulu ada peristiwa-peristiwa didahului oleh surat ya dari Bupati siapa namanya tadi MS ya. Bupati itu menyurat bahwa dia sudah tidak sanggup lagi gitu loh, dengan musibah yang besar ini gitu. Nah ini sebenarnya menjadi pelajaran buat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar lebih cepat, lebih sigap dalam merespon persoalan di daerah. Gitu. Nah saya sih melihat dari dasar itu ya, dari surat itu kemudian tak lama kemudian dia pergi haji, umroh ya. Nah, kemudian muncul isu tidak ada izin dan sebagainya. Saya pikir boleh jadi ini kejengkelan ya, bentuk dari kejengkelan bupati bahwa ini kok pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bahkan mungkin juga DPR, kok santai-santai aja kita babak belur ini
di bawah ngurusin persoalan musibah yang begitu besar. Mungkin ini saking jengkelnya, ya udah umroh aja lah gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada pesan gitu di balik itu. Saya tidak yakin kalau dia tidak tahu persoalan aturan gitu ya. Kan ini urusannya kalau di Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang itu kan jelas ya, pasal 76 kan itu mengatur tentang larangan. Di antara larangan itu ada salah satunya tidak boleh pergi ke luar negeri, kepala daerah itu tanpa izin Mendagri ya, gubernur izin Mendagri, kemudian kalau bupati dan segala sekjen Mendagri. Intinya izin Mendagri lah gitu. Nggak mungkin bupati itu tidak tahu gitu, dia tahu itu. Apalagi ini kan juga diatur di peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 59 tahun 2019 ya, itu mengatur tentang izin luar negeri. Itu ada perjalanan dinas dan ada izin karena alasan penting. Kalau di perjalanan dinas itu memang jelas-jelas ya disebutkan kepala daerah atau DPRD itu nggak boleh pergi kalau ada bencana alam, kalau ada pemilu, kalau ada pilkada, kalau itu jelas disebutkan. Tapi itu kalau urusan dinas ya. Tapi kalau udah urusan alasan penting ya, itu alasan penting misalnya pergi haji ya, itu nggak disebutkan itu. Ada bencana dan sebagainya nggak sebutan. Pergi haji atau pergi ibadah ya, kemudian urusan berobat ya, kemudian urusan penting lainnya misalnya menghadiri wisuda anak ya, itu kalau urusan penting ya. Nah ini dia masuk kategori urusan penting, bukan urusan dinas ya. Urusan penting tetap harus dapat izin dari Mendagri ya. Kalau bupati itu melalui gubernur ya, sekjen yang berikan izinnya, sekjen Mendagri. Ini nggak mungkin dia nggak tahu ini. Kemudian di Undang-Undang nomor 23 pasal 7 itu mengatur sanksi 3 bulan ya, pemberhentian sementara. Tapi ini punya sanksinya otomatis pemberhentian sementara karena pelanggaran administrasi. Setelah itu dia bisa lagi kembali ya. Cuma sekarang berkembang kan, ini begini, kemudian harus diberhentikan dan sebagainya, harus dikasasi. Saya melihat hampir nggak mungkin dia tidak mengerti ini aturan. Paling gampang kok, terlihat kok. Jadi sebenarnya ada pesan di sini, jangan kita jadi kepala daerah kemudian dianggap harus begini. Ya itu kan kalau ngomong enak, tapi kalau ngadepin, saya ini paling konsisten dari pertama itu menulis tentang urusan banjir bandang dan longsor di Aceh ya. Saya bikin hampir 5 tulisan saya memperhatikan ini. Karena ini sebenarnya persoalan besar gitu loh. Jadi begitu. Kalau mengenai aturan ini jelas gamblang. Sanksinya cuma 3 bulan pemberhentian sementara. Udah itu aja. Kemudian kalau mau dikembangkan, dipecat dan sebagainya. Baik. Saya pikir juga pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bahkan DPR sendiri introspeksi apa yang dilakukan kepada bupati atau daerah yang tersebut banjir. Itu benang merahnya saya pikir. Baik. Berarti bukan persoalan aturan ya, tetapi Anda menangkapnya justru ada seperti gelagat pesan yang ingin diungkapkan secara tersirat. Nah, mungkin ini menarik juga untuk melihat perspektif dari wakil rakyat, karena kalau kami coba runut ya, Gus Kozin, Mas Antoni dan juga Pak Sugianto, informasinya menyebutkan bahwa sejatinya Mirwan MS ini akan berangkat pergi umroh di tanggal 29 November. Padahal tanggal 27 November lalu ia sudah menerbitkan terkait dengan pernyataan ketidaksanggupan yang sempat disinggung oleh Pak Sugianto. Dan dia menunda hingga akhirnya baru berangkat di tanggal 2. Dan mengklaim juga bahwa sudah sempat turun ke lapangan melihat kondisi banjir, warga sudah aman dan ia berangkat. Dan juga ternyata yang menarik, apa yang ia sampaikan ini diperkuat juga dengan pernyataan pembelaan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Nah, mungkin dari Gus Kozin melihat ada yang membela dan ini tidak hanya 1-2 orang juga, tapi memang masih dari unsur pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Seperti apa, Gus? Jadi gini, mohon maaf ya, saya kurang sepakat dari pendapatnya Pak Sugianto tadi, bahwa kemudian ingin menyampaikan satu pesan itu satu hal, Pak. Tapi pesan yang baik, tujuan yang baik itu tidak menghalalkan segala cara. Ibadah umroh itu ibadah sunnah, Pak. Ya, kalau haji itu wajib, tapi man istata'a ilaikum sabila, bagi yang mampu. Lah konteks kepala daerah itu ada sumpah janji jabatan bahwa itu harus berada di garda terdepan untuk memastikan warganya itu ya, apalagi dalam kondisi bencana itu clear and clean, Pak. Kalau dalam kaidah usul fiqh itu darul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh.
Jadi menghindari kemafsadatan, memastikan warga negaranya dalam kondisi baik itu jauh lebih utama daripada mencari kemaslahatan kita menjalankan ibadah umroh. Itu jelas kalau dalam kaidah Islamnya. Dalam konteks ketatanegaraan kita, kenapa kemudian ini masuk dalam konteks nanti dalam pemeriksaan tidak menutup kemungkinan, bukan saya pastikan, akan masuk kepada ruang sanksi sumpah janji jabatan dan lain sebagainya. Karena jelas kalau tujuannya adalah pesannya kejengkelan, ya kita tidak bisa benarkan. Surat yang diberikan, yang ditulis oleh Bupati Aceh Selatan terkait ketidakmampuan daerah untuk menangani langkah mitigasi kebencanaan itu sudah kita respon. Terus kita melakukan apa, Pak? Kita tiap hari melakukan koordinasi, monitoring ke lapangan. Sebagian dari kita, perwakilan juga turun ke lapangan, Pak. Menyalurkan, baik itu partai, kami dari PKB, itu dari semua anggota fraksi, kita mengulurkan, Pak, dari gaji kami, dari pendapatan kami berapa bulan untuk kita konversikan menjadi sembako, kita salurkan. Kecil atau besar, itu setidaknya akan sedikit meringankan beban kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang di lapangan. Kemudian secara kebijakan, kita terus mendorong Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengaktifasi apa? Dana darurat bencana dari pusat. Dan itu sudah mulai berjalan, Pak. Bagaimana Presiden sudah kalau tidak salah 2 kali turun ke lapangan dan kemudian diiringi dengan kebijakan fiskal untuk daerah, termasuk sudah membentuk badan percepatan infrastruktur. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Antoni. Kita tidak sedang berdiam diri, Pak. Karena bagi kami di pemerintah pusat, apa yang terjadi di Aceh juga kita rasakan sebagai sesama warga negara Indonesia. Nah, kemudian kalau tadi Pak Sugianto menyampaikan, dalam artian kemudian membenarkan dalam tanda kutip ya, apa yang disampaikan ini ada backgroundnya, tetap saja itu tidak dibenarkan, Pak. Di tengah situasi kita membutuhkan atensi yang lebih bagi kepala daerah, karena pusat itu tidak cukup memahami daerah dibanding dengan kepala daerah itu sendiri yang memang secara day to day bersama dengan warga dan ikut terdampak secara langsung. Bahwa kemudian ada kejengkelan segala macam secara hukum ketatanegaraan kita kan nggak bisa itu jadi pembenar, Pak. Jadi sekali lagi niat yang baik, tujuan yang baik itu tidak lantas menghalalkan segala cara. Makanya Presiden sampai bersikap secara keras mengilustrasikan seperti desersi kalau di dalam dunia militer, itu karena memang sudah menambah norma aturan baik secara yuridis maupun secara etis. Ya ini juga jadi pembelajaran bagi kita semua. Tidak kemudian kita merasa paling benar, tidak. Semuanya kita memberikan otokritik bagi kita untuk memperbaiki. Yang jelas atensi utama kita saat ini bagaimana penanganan bagi korban yang terdampak ini, baik yang meninggal ataupun keluarga korban yang meninggal, untuk segera dilakukan relokasi. Kemudian nanti kita melakukan recovery bagaimana infrastruktur dasar yang menjadi basic need masyarakat di 3 provinsi ini, baik di Sumbar, Sumut maupun di Aceh, bisa segera teratasi. Ya ini kondisi di lapangan ada ribuan kilometer fasilitas jalan, ada banyak masjid, ada banyak sekolah, ada banyak bangunan-bangunan umum yang kemudian rata, tertutup atau tertimbun tanah. Ini yang harus kita pikirkan. Tidak kemudian lantas kita bikin surat ketidaksanggupan pakai Kopemda, kemudian beberapa hari berselang kita meninggalkan negara kita dengan dalih umroh. Saya rasa itu alasan yang dipaksakan gitu. Umroh kita bisa laksanakan kapan saja sepanjang tahun. Beda dengan haji, Pak. Haji itu kita laksanakan hanya setahun sekali. Tapi kalau umroh anytime, ya 24 jam kapan saja kita bisa melakukan itu gitu. Jadi jangan kemudian alasan kepentingan pribadi kita mengorbankan kepentingan yang lebih besar masyarakat yang sedang kita pimpin. Jadi kami di Komisi 2 memang bermitra dengan Kemendagri dan seluruh kepala daerah di Indonesia menghimbau kejadian ini harus diambil pelajarannya. Jangan kemudian dengan alasan-alasan yang ingin disampaikan kemudian kita menghalalkan segala cara, kemudian mementingkan kepentingan personal dibanding kepentingan institusional dan komunal gitu ya. Baik, nah Mungkin itu, Mbak. memang kalau kita berbicara mengenai persoalan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS ini sepertinya ada yang terbelah ya di ruang publik kita lihat dan seperti tergambar juga di dialog kita pada saat kali ini. Tapi mungkin saya akan fokus kembali terkait dengan bagaimana untuk dapat menindaklanjuti kasus ini agar tidak semakin menjadi bola liar yang terus bergulir di ruang publik. Pak Antoni, apakah memang dari pemerintah sendiri sudah memiliki target waktu kira-kira meskipun hati-hati, kapan maksimal persoalan ini bisa dapat diselesaikan dan hasilnya bisa diketahui oleh publik? Karena kan ini juga menjadi atensi dan selain Mirwan kita perlu tahu juga, kita ingat bahwa tidak hanya Mirwan MS tapi juga ada yang
kurang lebih ada 7 bupati di Aceh yang menyatakan tidak ada sanggupan, tetapi memang pergi ke luar negeri hanya 1. Seperti apa nih, Pak Antoni? Ya, sebelumnya saya ingin menanggapi dulu, izin untuk menanggapi Pak Sugianto, bahwa kalau tadi dikatakan pusat sepertinya tidak membantu, saya mau katakan di sini sebenarnya pusat ini sudah bisa dikatakan maksimal gitu ya. Bisa kita bayangkan dari TNI dan juga dari segala macam kementerian, itu kan bukan kewenangannya daerah. Itu kan kewenangannya Pak Presiden untuk mengerahkan. Dan itu dikerahkan, dan dari PLN sudah berapa genset yang diberikan, dari komunikasi, dari TNI, bahkan dari Pak Presiden sendiri tuh hadir di situ, bahkan bermalam di situ gitu ya. Dan kalau kita balik lagi ke pasal 61, sumpah dan janji kepala daerah itu dikatakan, ini saya bacakan ya, demi Allah Tuhan saya bersumpah berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan apa? Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa tindakan ini adalah memberi pesan, dan kalau pesan itu dengan mengorbankan nyawa gitu ya, meninggalkan itu adalah sebuah pesan, dan dengan meninggalkan adalah mengakibatkan nyawa. Saya rasa ini sumpah jabatan yang seadil-adilnya, sebaik-baiknya ini terlanggar saya rasa gitu ya. Jadi kita perlu kritisi, kalau memang itu alasannya adalah memberikan pesan, silakan disampaikan pesan, tetapi juga jangan dengan melanggar sumpah jabatan, jangan juga dengan mengorbankan nyawa, dan jangan juga dengan menyatakan bahwa seakan-akan menyalahkan yang lain gitu. Bahkan Pak Presiden itu turun langsung memonitor 24 jam, 7 hari seminggu. Kami di KSP juga berkoordinasi terus 24 jam gitu ya. Tetapi kalau memang dirasa menyerah, itu tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai memberikan pesan dengan mengorbankan nyawa gitu ya, bahwa main pergi aja gitu ya, melanggar peraturan pula. Saya rasa itu. Dan kalau untuk kembali kepada proses, sekali lagi saya tidak akan mendahului proses, tetapi satu hal prinsipnya adalah Pak Presiden memerintahkan itu secepat-cepatnya, tetapi juga harus seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan hukum gitu ya. Jadi jangan sampai juga ada hak-hak yang dilanggar, baik dari hak-hak oknum ini, misalnya memang dia ada pembelaan yang baik misalnya, itu perlu diberikan ruang pembelaan tentu secara hukum, due process of law, tetapi juga tidak dilama-lamain gitu ya. Kita sesuai dengan prosedur saja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mekanismenya sudah ada di peraturan perundang-undangan. Jadi saya rasa penegakan hukum ini juga ada juga penegakan keadilan di sini, penegakan dari sumpah jabatan juga kita akan periksa apakah ini melanggar sumpah jabatan atau tidak gitu ya. Kami hormati prosesnya. Terima kasih. Baik, kalau begitu sambil kita menunggu terkait dengan hasil lagi-lagi terkait dengan pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Bupati Mirwan MS, kepada Pak Sugianto, meskipun Anda memiliki perspektif berbeda, tetapi secara akademisi, sebagai seorang pengamat, kira-kira berkaca dari peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, menurut Anda langkah konkret seperti apa yang paling tepat untuk dilakukan pemerintah agar ke depannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, khususnya untuk memiliki satu komitmen dari atas sampai dengan ke bawah, ini satu komando semuanya. Silakan. Jadi begini, ini musibah banjir bandang dan longsor ini itu dahsyat ya, sangat besar ya. Jadi tadi saya sebenarnya mengerti gitu ya, bahwa ini memang ada melanggar aturan dan sebagainya gitu ya. Itu juga ada di peraturan Mendagri nomor 59 tahun 2019 jelas sekali mengatur itu. Saya paham itu gitu loh. Cuma saya melihat dari perspektif lain gitu. Dan saya nggak yakin kalau mau bupati ini nggak ngerti, nggak paham itu. Pasti dia paham dan dia tahu celahnya bahwa yang dilarang itu kalau perjalanan dinas ada musibah, ada bencana. Kalau tidak ada itu musibah, dia tidak dilarang, cuma memang ada sanksinya. Sanksinya itu diberhentikan sementara 3 bulan, hanya itu saja. Nah, di sini pesannya bahwa saya melihat bahwa sesungguhnya ini sudah layak masuk kategori yang dituntut masyarakat itu adalah bencana, ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga daerah, kabupaten, provinsi, 3 provinsi loh, itu mereka punya sandaran gitu. Kalau
ditetapkan jadi bencana nasional gitu ya, ini semua kekuatan akan dikerahkan maksimal gitu loh. Jadi mungkin itu pesannya, mungkin itu pesan yang terjadi, bahwa kenapa ini nggak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, karena ini terjadi di 3 provinsi. Kalau ditetapkan sebagai nasional, kemungkinan daerah juga menjadi bebannya menjadi berkurang, kemudian bisa bersama-sama pusat mengerahkan segala daya dan upaya untuk melaksanakan ini. Saya mengikuti betul, saya memantau betul, ini dahsyat sekali dan besar 3 provinsi loh. Saya mempelajari betul, saya melihat apa seperti dan sebagainya. Saya tuh sepakat dengan beberapa pakar dan beberapa tokoh ya, yang menginginkan agar ini tepat segera sebagai bencana nasional. Dengan demikian barangkali ya pesan dari bupati yang berangkat umroh itu adalah bagian dari ingin agar bencana ini segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Mungkin ya, ini persepsi saya gitu. Ya, demikian barangkali Bu. Terima kasih. Baik, karena waktu kita terbatas, mungkin saya berikan kesempatan terakhir untuk melengkapi dialog ini. Kita ingin setiap hal yang terjadi ini menjadi pembelajaran ke hari depan. Nah, kita juga tahu bahwa untuk Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara penanganannya masih berlangsung. Tetapi yang kita tahu juga, kondisi cuaca kembali memburuk di beberapa wilayah yang ada di sana. Nah, mungkin kepada Gus Kozin, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai mitra pemerintah kepada para kepala daerah yang ada di wilayah-wilayah terdampak untuk tetap konsisten dan teguh dalam menjalankan tugasnya, tidak melakukan hal serupa apa yang dilakukan oleh Bupati Mirwan MS ke depannya, karena mitigasi bencana ini sepertinya belum terlalu matang, tetapi setidaknya hadir untuk bersama dengan rakyat. Silakan. Ya, kami di Komisi 2 yang memang diatur secara konstitusional bermitra dengan Kemendagri dan seluruh kepala daerah di Indonesia mendorong kemudian untuk nanti pasca penanganan bencanaan ini ketika sudah masuk masa recovery, apa yang menjadi basic need masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Ini tentunya juga kan berkait. Ada nanti misalkan data-data kependudukan seperti KK, KTP, surat tanah, segala macam itu kan terdampak. Nah, itu untuk dilakukan penanganan yang cepat dan secara proaktif, itu pertama. Kemudian yang kedua, secara fiskal kami juga mendorong, tadi kita di rapat Komisi 2 untuk 3 provinsi ini TKD yang dilakukan pemotongan untuk dipulihkan, untuk dikembalikan. Setidaknya dana pusat yang digelontorkan untuk penanganan bencana rekonstruksi daerah itu difokuskan kepada infrastruktur dan pelayanan. Kemudian yang anggaran TKD ini bisa memperkuat bagaimana pelayanan publik itu kembali normal seperti sedia kala. Itu secara fiskal. Kemudian tadi saya sepakat yang disampaikan Pak Sugianto, kita mendukung bahwa harus ada upaya secara administratif status kebencanaan menjadi bencana nasional. Walaupun secara administratif memang belum ditetapkan Pak Sugianto, tapi secara empiris pemerintah pusat sudah tak ubahnya ini sudah menjadi status kebencanaan nasional. Dengan bagaimana konsentrasi terkait dengan keuangan, bagaimana kementerian lembaga semua dikerahkan. Bahkan yang tidak terkait dengan urusan ini pun semua dikerahkan. Artinya apa? Ada concern yang tinggi dari pemerintah pusat bagaimana penanganan di 3 provinsi ini tidak boleh setengah-setengah. Karena ini menyangkut ratusan bahkan ribuan nyawa. 1 nyawa saja sangat berharga, apalagi ini sampai ribuan. Kami tidak meragukan komitmen pemerintah. Tentu yang lebih berkompeten untuk menjelaskan kenapa ini belum dinaikkan statusnya menjadi status bencana nasional mungkin dari pihak Mas Antoni atau dari pihak eksekutif yang punya kompetensi untuk menjelaskan ini. Mungkin itu, Mbak. Baik. Kalau begitu kami akan kawal terus, dan kepada Pak Antoni dan juga pemerintah pusat kita akan nantikan bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Bupati Mirwan MS. Semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak khususnya di tengah penanganan bencana dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Terima kasih kepada seluruh narasumber, salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.